Mbah Goro pun bersiap menghadapi seseorang yang telah menunggu di lambehan gunung. Dan kali ini dia telah mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat hatiku ternyuh. "Jika nanti aku mati, tolong kuburkan aku di dekat lambehan gunung." Aku dan Mbah Uti hanya terdiam. Kami berdua tidak bisa mengatakan apapun di saat Mbah Goro mengucapkan kata perpisahannya sembari berjalan menuju lahan lambehan gunung. Suasana menjadi sangat dingin. Beberapa suara aneh juga muncul bersahutan. Mbah Uti menyuruhku untuk masuk ke dalam dan meninggalkannya di halaman rumah. Aku belum tahu apa yang ada di benak si Mbah Uti ketika menyuruh aku untuk masuk terlebih dahulu. Tanah di hadapan rumah sedikit bergetar. Ternyata benar apa yang memang diperkirakan oleh Mbah Goro. Demit-demit yang berasal dari kampung Bolodemit mendatangi rumah kami. Bentukan mereka sangat mengerikan dan berbeda-beda, membuat Mbah Uti menghela nafas sejenak. Jika memang bisa disebutkan satu persatu, demit seperti mereka memiliki sebuah bentukan yang tidak semuanya menyerupai apa yang pernah aku pikirkan sebelumnya. Dari bentukan tubuh, wajah, tangan, dan kaki, semuanya memiliki bentukan yang sangat berbeda. Ada yang memang memiliki bentukan seperti pocong, genderuwo, kuntilanak, dan lain sebagainya. Namun yang lebih mengerikan adalah bentukan setengah tubuh hitam legam dan setengahnya lagi berbentuk hewan. Bentukan seperti inilah yang sangat memberikan kesan yang sangat menyeramkan. Aku yang masih mengintip banyaknya sosok yang telah berdiri beberapa meter di hadapan rumah Mbah Uti. Namun ada bentukan yang menurut aku benar-benar sangat membuat bulu kuduku merinding seketika. Dia datang ketika semua sosok demit itu berjejer rapi dan mempersilahkan sosok demit itu berjalan menghampiri si Mbah Uti, sembari menggenggam sesuatu yang ada di tangan kanannya. Ternyata sosok itu adalah musuh utama dari Mbah Uti. Dia adalah demit Wudus Ireng yang sempat dibicarakan oleh Mbah Goro dan juga Mbah Uti. Bentukan dari Wudus Ireng ini sangat besar, kira-kira mencapai 3 meter dan 2 kali lipat dari tubuh si Mbah Uti saat tubuhnya tegap. Lalu tangan kanannya yang mencengkram sesuatu seperti ada benda yang ingin diperlihatkan kepada Mbah Uti. Lalu secara perlahan dia membukanya dan memperlihatkan benda tersebut kepada Mbah Uti. Dengan sekejap Mbah Uti menampakkan ekspresi yang geram karena dirinya tahu benda tersebut adalah 2 bola mata milik Cismoyo. Lalu dari luaran Mbah Uti langsung menghadap ke belakang, seolah-olah memberitahu kepadaku yang sedang mengintip dari dalam rumah. "Matikan semua penerangan!" Dengan sekejap demit-demit yang berada di belakang demit Wudus Ireng itu berterbangan ke arah rumah. Aku sendiri terkejut saat melihat sosok kuntilanak dan pocong yang melayang-layang seperti kain yang ditiup oleh angin dan terbang menuju ke arah rumah. Dengan cepat tubuhku langsung merespon untuk mematikan semua pencahayaan yang ada di seluruh tiap sudut rumah. Aku langsung berteriak ke arah ibu. Bu, mereka datang!" teriakku pada ibu. Ibu pun langsung membuka pintu kamar dan mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam kamar. Ibu pun langsung memelukku dan mencoba untuk menjagaku agar aku tidak tertangkap oleh demit-demit yang mencoba untuk menangkapku karena aku adalah pewaris terakhir dari lambehan gunung. Suara tawaan yang melengking, suara langkah kaki yang berat, dan suara eraman yang mengerikan telah berada di sekitaran rumah. Bagiku keselamatan Cismoyo dan juga Mbah Kakung adalah harapan terakhir. Keduanya harus benar-benar segera diselamatkan. Karena jika tidak, maka rencana kami semua untuk bisa mempertahankan lahan lambehan gunung dan juga menyelamatkan keduanya akan benar-benar sirna dan hancur. Ibu pun mendekap tubuh Cismoyo yang mulai resah karena hawa keberadaan para demit sudah terasa olehnya. Kedua yang tertutup oleh kain putih dan kepalanya yang selalu menengok-nengok mencari cahaya dari gemerlapnya penglihatan Cismoyo. "Bu, rumah kita kok rame banget?" "Dek, rumah kita lagi diserang." "Mbak mana, Bu?" Aku langsung mendekatkan diri ke arah Cismoyo yang sedang meraung-raung ketakutan karena tidak nyaman akan keadaan rumah. Ibu pun terus memeluk Cismoyo hingga menenangkannya. Dari kejauhan suara ledakan terdengar dengan sangat jelas. Aku semakin khawatir dengan keadaan Mbah Uti yang sedang menghadapi demit Wudus Ireng itu. Sesekali aku mengintip dari luaran kamar, dan hal yang tak terduga pun benar-benar terjadi. Di depan pintu rumah sudah berdiri 3 sosok wanita menggunakan gaun putih kecoklat-coklatan. Warnanya sangat jelas, lalu rambut panjangnya menjuntai hingga ke lantai. Aku langsung menutup mulut dan kembali masuk ke dalam kamar.
Ibu yang melihatku ketakutan langsung menanyakan apa yang baru saja terjadi. "Ada apa di luar?" "Bu, mereka sudah masuk." Ibuku pun langsung menyuruh kepadaku untuk tidak membuka pintu lagi karena memang di luaran sedang banyak sekali demit yang berusaha untuk menguasai rumah. Hal-hal yang mengerikan pun terjadi secara perlahan. Di sekitaran tembok kamar, ribuan semut turun secara perlahan ke arah kami. Ibuku pun menyuruh kepadaku untuk pindah kamar dan segera keluar sembari membawa Simbah Kakung yang masih terbujur kaku di tempat tidur. Kami berempat pun diserang dari banyak sisi dan memang sudah tidak bisa lagi berkutik karena memang seluruh rumah sudah dikuasai oleh para demit yang berencana membunuh kami semua satu persatu. Kami pun masuk ke dalam kamar belakang. Di sana tidak ada cahaya pun yang masuk ke dalam kamar. Aku memegangi Mbah Kakung sedangkan ibu memeluk tubuh Cismoyo. Kami berempat benar-benar pasrah jika memang serangan itu menyerang kembali secara mendadak. "Jangan berisik, ada yang datang," ucap ibu kepada kami. Dari luaran kami mendengar suara tawaan yang sangat begitu menakutkan. Silih berganti suara pun terjadi saat itu. Terkadang suara lompatan yang terdengar jelas dari luaran. Lalu ada suara ringkikan tawa yang terus-menerus bersahutan. Ibu menyuruhku untuk menutup mulut agar mereka tidak mengetahui keberadaan kami. Namun tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang sudah berada di sebelah kiriku. Aku merasa ini bukanlah tubuh dari Simbah Kakung ataupun ibu atau juga Cismoyo. Perlahan bau busuk pun tercium tepat di sebelahku. "Bu, ibu ada di mana?" tanyaku. "Ibu ada di sebelah kanan kamu, Nak." "Lalu siapa yang di sebelah kiriku, Bu?" Ibuku pun menengok ke arah sebelah kiriku secara perlahan. Tatapannya berubah menjadi sangat ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. "Itu pocong." Aku tak sanggup menahan bau busuk dan rasa takut yang sangat memuncak ini. Tapi perlahan aku lawan rasa takut itu. Tak ada lagi yang bisa aku lakukan selain menenangkan diri agar semua baik-baik saja. Namun perlahan bau busuk itu kemudian menghilang. Aku pun langsung memanggil nama ibu. "Bu, kapan kita akan keluar?" "Kamu bisa pindah ke sebelah ibu." Aku pun merangkak ke arah ibuku dan mencoba untuk mengganti posisi. Namun saat dimana aku dan wajah ibu berdekatan, tiba-tiba dari belakang tubuh ibu sudah muncul sosok wanita yang sangat mengerikan. Bentukan wajahnya yang tertutup oleh rambut, namun sekilas banyak luka yang tak bisa digambarkan secara detail. "Bu, di belakang ibu." "Kenapa lagi?" "Ada kuntilanak, Bu." Ibuku pun langsung memelukku. Dia mencoba menenangkanku agar yang dilihatnya hanyalah gangguan belaka. Lalu secara perlahan sosok kuntilanak itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. "Kamu bawa Cismoyo keluar dari sini. Lalu ibu akan membawa Mbah Kakung juga keluar. Kita harus keluar dari pintu belakang." Aku mengerti apa yang dimaksud dengan ibu. Tampaknya rumah bukan lagi tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Perlahan tapi pasti kami pun keluar dari kamar belakang dan menuju pintu rumah belakang. Aku yang saat itu sedang menggandeng Cismoyo tiba-tiba kehilangan kendali dan terjatuh. Tepat di saat itu seorang pria yang aku kenali sudah berdiri di dekat Cismoyo. Dia adalah Mas Paijo. Ibuku yang mengetahui keadaan Mas Paijo pun langsung terkejut. "Paijo," ucap ibuku. "Jadi siapa pewarisnya? Cismoyo atau anak pertamamu?" tanya Mas Paijo. Kemudian Mas Paijo menekan kuat bagian pundak Cismoyo hingga Cismoyo berteriak kesakitan. "Ibu, Mbak, tolong, pundakku ditekan." Aku berencana untuk bangkit kembali. Namun ada sesuatu yang menahan tubuhku. Sontak aku pun ingin tahu siapa tangan yang menahanku hingga kuku-kukunya yang sangat tajam dan menusuk bagian paha kiriku. Dan dengan begitu sangat jelas aku melihat sosok demit dengan kepala berbentuk anjing yang seluruh tubuhnya sangat hitam legam dan sorot matanya yang memerah. Demit itu memegang kakiku agar aku tidak bisa bergerak. Sedangkan tepat di belakang ibu dan kakekku sudah berdiri demit urus ireng. "Di mana Mbah Uti?" "Mbah Utimu sudah terkapar di depan rumah. Nyawanya sudah tidak bisa ditolong lagi," ucap Mas Paijo. Kemudian Mas Paijo pun langsung mengeluarkan sesuatu yang berasal dari jubah hitamnya itu.
Dia pun mengeluarkan wadah berbentuk seperti gelas yang sudah terisi dengan air, lalu memaksa kepada Cismoyo untuk menengguknya sampai habis. Ini adalah korban kedua. Cismoyo pun dipaksa untuk menengguk minuman tersebut, dan dengan sekejap tubuhnya langsung terjatuh sembari kedua tangannya memegangi leher dan berteriak kesakitan. "Panas, panas!" teriak Cismoyo. "Apa yang kau berikan kepada adikku?" tanyaku dengan kesal kepada Mas Paijo, namun Mas Paijo pun tidak menjawab. Dia hanya tertawa kegirangan saat melihat leher Cismoyo secara perlahan mengeluarkan bintik-bintik merah. Lalu dari dalam mulutnya keluar sesuatu yang sangat mengerikan. Cismoyo mengeluarkan banyak labang dan darah yang mengalir deras hingga membasahi lantai yang semula bersih. Cismoyo pun terkapar dan sekarat di tempat. Aku berusaha untuk menolong Cismoyo, namun sedari tadi kakiku ditekan dengan kencang oleh sosok siluman anjing itu. Ibu dan si Mbah Kakung tidak bisa bergerak karena masing-masing pundaknya dicekal oleh demit wedus ireng itu. Sekarang tinggal membunuh pewaris selanjutnya dari lambehan gunung. Mas Paijo menyeretku ke dalam kamar. Cengkeraman tangannya benar-benar sangat kuat, sehingga membuat pergelangan tanganku kesakitan dibuatnya. Sedangkan Cismoyo, dia masih berusaha untuk menahan rasa sakit yang disebabkan oleh air aneh yang diberikan oleh Mas Paijo kepadanya. Satu persatu demit yang dibawa oleh Mas Paijo mengikutinya masuk ke dalam kamar. Mas Paijo mengikat aku di tempat tidur dengan ikatan yang sangat kuat. Ia kemudian mengeluarkan sebilah pisau kecil dan sebuah mangkuk yang terbuat dari kuningan. Mungkin Mas Paijo ingin menguliti tubuhku lalu mengambil darahnya untuk diminum. Jika memang itu terjadi, maka lambehan gunung akan benar-benar hancur dan jatuh ke tangan Mas Paijo. Dan aku pun bisa melihat para demit yang memang sudah berada di hadapanku sekarang. Benar apa yang memang dikatakan oleh Mbah Goro sewaktu perjalanan pulang berlangsung. Demit-demit yang memang dibawa oleh Mas Paijo layaknya koloni yang berkumpul menjadi satu untuk mengikuti apa yang memang tuannya berikan perintah. Mereka berjejer rapi seperti sedang melihat upacara ritual pengambilan darah suci yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan gelambehan gunung. Kamu tahu, Handoyo merindukan pisau kecil ini. Aku mengulitinya sampai mati bersama dukun sialan itu. Namun karena memang kedatangan Mbah Goro membuat aku terhalang, akhirnya aku menyuruh dukun sialan itu untuk menghadapi Mbah Goro. Kamu tahu kan, rasanya dikuliti dalam kondisi masih bernafas amat sangat menyakitkan, ucap Mas Paijo. Aku hanya bisa meyakinkan pada diriku sendiri untuk bisa melawan rasa takut yang sekarang sedang aku hadapi. Tidak mudah rasanya untuk melawan rasa takut yang sangat memuncak tak kala nyawa sudah berada di ujung tombak. Namun melihat ibu, Cismoyo, Mbah Kakung dan Mbah Uti dan Mbah Goro yang sudah berperan besar, aku terus meyakinkan dalam diriku untuk melawan rasa takut ini. Sekarang apa kata-kata terakhirmu? Tanya Mas Paijo sambil tersenyum di hadapanku. Aku hanya terdiam. Aku menatap semua demit yang sedang berkumpul di dalam kamar. Sedangkan teriakan Cismoyo dan tangisan ibu masih terdengar dengan jelas di dalam ruangan tempat di mana aku akan dieksekusi oleh Mas Paijo. Apa kata-kata terakhirmu sebagai pewaris terakhir dari tanah lambehan gunung ini? Tanya Mas Paijo kembali sembari menempelkan ujung pisau itu ke bagian perutku. Aku ingin... Apa yang kau inginkan? Namun tiba-tiba ada sesuatu yang membisikkan di telingaku. Dia memintaku untuk menutup mata dan menghela nafas panjang. Tutup matamu sekarang, Duk. Aku pun langsung menutup mataku untuk meyakinkan jika bisikan itu mampu menghilangkan rasa takut yang sedang aku hadapi. Aku ingin meminjam ragamu sebentar ya, Nduk, bisiknya lagi kepadaku. Dan tak lama kemudian ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku. Rasanya tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu yang entah dari mana asalnya. Saat dimana Mas Paijo ingin menusuk perutku, tiba-tiba tubuhnya bergetar seperti mengetahui sesuatu yang ada di dalam tubuhku. Kamu ingin menusuk gadis cantikku? Mas Paijo pun mundur beberapa langkah. Dia seperti memberikan instruksi kepada demit-demit yang ada di dalam kamar untuk menyerangku. Namun bersama dengan itu, lampu kamar menjadi padam. Kini sesuatu yang berada di dalam tubuhku berteriak dengan sangat kencang. Teriakan itu membuat para demit yang lain menghilang dengan seketika. Aku melihat Mas Paijo ketakutan.
Tubuhnya bergetar hebat saat dimana tubuhku sedang dikendalikan oleh sesuatu. Dia tidak menyangka jika aku akan menjadi pewaris selanjutnya dari lambehan gunung ini dan telah dijaga oleh banyak leluhur yang memang sudah digariskan secara turun-temurun. Wajah Mas Paijo memucat seketika di saat tubuhku tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Kali ini yang ada di hadapannya bukan lagi seorang putri yang lemah dan tak bisa melakukan apa-apa ketika dalam keadaan terpojok. Anak cantik ini sudah menjadi penerus tanah lambehan gunung. Mas Paijo terperanjat mendengar kalimat yang baru saja aku ucapkan dengan nada yang sangat berat itu. "Heh, siapa kamu? Kamu tidak ingat denganku?" tanya sosok yang merasuki tubuhku. "Jangan bercanda kamu." Perlahan ikatan tali yang mengikat kedua tanganku terbuka begitu saja. Dan dari situlah Mas Paijo percaya jika ada sesuatu yang memang merasuki tubuhku. "Kamu telah mengambil 2 bola mata pewaris pertama. Padahal aku sendiri sudah memberitahu kepadanya untuk berhati-hati agar tidak menemui orang sepertimu," ucapku dengan nada suara yang berat. Mas Paijo pun mundur lagi beberapa langkah. Dia pun mundur sembari merangkak ke arah pintu kamar. Tujuannya adalah ingin kabur dan meninggalkan aku sendiri. Namun saat dimana Mas Paijo telah membuka pintu kamar, ada sesuatu yang keluar dari tubuhku hingga membuat tubuhku terjatuh karenanya. Mengetahui hal tersebut, Mas Paijo pun berlari menuju ke arah rumah belakang dan meninggalkan aku yang masih berada di kamar. Saat dimana Mas Paijo keluar dari kamar, ibu hanya terdiam sembari menahan tangis serta memeluk tubuh Cismoyo dengan erat. Dia tidak rela jika Cismoyo diambil oleh Mas Paijo. Namun ternyata Mas Paijo tidak memperdulikan ibu juga Cismoyo. Mas Paijo lebih memilih untuk menyelamatkan diri menuju ke lambehan gunung. Aku berusaha untuk bangkit agar bisa menghalangi Mas Paijo untuk tidak menuju ke lambehan gunung. Kemungkinan besar yang terjadi jika Mas Paijo bisa sampai ke sana adalah dia akan membunuh Mbah Goro dan menyusun kembali rencana untuk merebut lambehan gunung untuk kedua kali. Aku berusaha keras untuk bangkit dan mengumpulkan semua tenaga yang tersisa agar bisa menghentikan Mas Paijo. Saat dimana aku berhasil keluar dari kamar itu, aku melihat ibuku sedang memeluk Cismoyo yang nampaknya sudah berada di ambang maut. Lalu aku juga melihat tubuh Mbah Kakung yang sudah tidak bergerak sama sekali. Melihat mayat si Mbah Kakung yang tergeletak begitu saja, aku langsung berjalan ke arah ibu. "Bu, Cismoyo baik-baik saja kan?" tanyaku pada ibu. "Cismoyo, nafasnya, jantungnya sudah melemah. Dia terkena Banyupati." Entah mengapa melihat Cismoyo yang tidak bisa bergerak seperti itu, aku pun langsung tergerak untuk mengejar Mas Paijo. Aku berencana untuk meminta kepadanya agar Mas Paijo mau menyembuhkan Cismoyo atau setidaknya memberikan penawar dari sesuatu yang telah diberikan kepada Cismoyo hingga tubuhnya benar-benar sekarat tak berdaya. Saat dimana aku bangkit, ibu menarik tanganku terlebih dahulu. Dia memintaku untuk bisa menyelamatkan Cismoyo dan Mbah Uti. "Mbah Uti belum meninggal. Cismoyo juga masih bisa diselamatkan. Tolong selamatkan yang bisa kamu selamatkan. Jangan sampai Mas Paijo pergi ke lambehan gunung untuk membunuh Mbah Goro." Aku pegang erat permintaan ibu untuk yang terakhir kalinya. Karenanya kemungkinan besar ini akan menjadi pesan terakhir yang harus aku lakukan agar bisa menyelamatkan Cismoyo dan juga Mbah Uti. Suara langkah kaki Mas Paijo pun semakin menjauh. Putri sempat mendengarkan suara nafas yang berat yang kemungkinan besar itu adalah suara nafas dari Mas Paijo itu sendiri. Putri segera mengejar suara itu. Dedaunan yang kering terus diinjaknya agar bisa mencegat Mas Paijo. Lambat laun kakinya terus melangkah ke arah hutan. Dia melihat seseorang yang tampak sedang terburu-buru menghindari kejarannya. Putri pun yakin itu adalah Mas Paijo yang sedang berjalan menuju ke arah lambehan gunung. "Mas Paijo, berhenti!" Mas Paijo sesekali menatap ke arah belakang. Dia sadar bahwa pelariannya sedang dalam kejaran Putri yang tak menginginkan dirinya kabur begitu saja. Tepat saat dimana Mas Paijo hendak melewati pohon yang tumbang, kakinya tersandung lalu tersungkur ke tanah. Kaki kanannya langsung bengkak seketika. Mas Paijo merasa ini pertama kalinya dia merasakan hal yang aneh hanya perkara terjatuh akibat tersandung sesuatu yang aneh. Mas Paijo merasa ada sesuatu yang dengan sengaja menjatuhkannya begitu saja. Dia pun mencari tahu penyebab tubuhnya bisa terjatuh begitu saja. Dan dari balik pepohonan keluar siluman serigala yang datang begitu saja. Demit itu merupakan perawangan dari Mbah Goro. "Dewi Mitarsi?"
ucap Putri ketika melihat sosok siluman serigala yang ia tahu kalau sosok itu adalah jelmaan dari Dewi Mitarsih. Dan ternyata saat Dewi Mitarsih mendekat ke arah Mas Paijo, dari balik pepohonan yang berseberangan dengannya juga muncul sosok Demit Wudus Ireng yang menampakkan kemarahannya kepada Dewi Mitarsih. Demit Wudus Ireng itu perlahan mendekati Dewi Mitarsih yang berkeinginan untuk membunuh Mas Paijo. Suara auman serigala yang begitu kencang membuat tubuh Putri merinding karenanya. Gertakan itu menjadikan Demit Wudus Ireng mengalihkan keinginan Dewi Mitarsih untuk mencari tempat yang tepat untuk melakukan pertarungan. Kini Dewi Mitarsih dan juga Demit Wudus Ireng berpindah tempat untuk melakukan sebuah pertarungan besar. Akan tetapi Putri yang baru menyadari jika Dewi Mitarsih mendatangi lokasi ini sempat berpikir bahwa Mbah Goro melakukan ini karena memang dirinya tahu jika Mas Paijo akan mendatangi lambehan gunung. Dengan begitu dia sengaja melepaskan Dewi Mitarsih untuk segera membunuh Mas Paijo agar nantinya lambehan gunung tak jatuh ke tangannya. Namun jika Mbah Goro melakukan itu semua, itu artinya Mbah Goro sengaja mengorbankan dirinya dengan bertarung melawan dukun dari sekutu Mas Paijo tanpa menggunakan perawangan. Mas Paijo pun mulai bangkit. Dia mulai kembali berjalan untuk menuju ke lambehan gunung. Tekadnya yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan lambehan gunung telah ia rumuskan sejak lama. Dengan bangkitnya Mas Paijo, aku pun tidak gentar lagi untuk bisa menghentikannya. Kini dia harus cepat-cepat menghalangi Mas Paijo untuk bisa mengambil apa yang dirampas olehnya. Sesaat sebelum Mas Paijo hampir tiba menuju lambehan gunung, aku segera mempercepat langkah kakiku untuk bisa menghalanginya. Dia tahu kaki kanannya sudah tak bisa lagi digerakkan kembali. Dengan begitu kesempatan untuk menghentikan Mas Paijo terbuka dengan sangat lebar. "Mas Paijo!" teriakku pada Mas Paijo. Mas Paijo pun yang terkejut saat kehadiranku sudah berada tepat di belakangnya sempat ingin menghindar. Namun kaki kirinya terkilir dan terjatuh untuk kedua kali. Aku pun dengan leluasa bisa melakukan apapun untuk menghentikan Mas Paijo yang sudah tak berdaya itu lagi. Namun sesuatu yang aneh hadir kembali. Sesuatu yang sudah keluar dari tubuhku kini masuk kembali ke dalam ragaku dan langsung menggantikan posisiku. "Sudah larinya?" tanya Putri. Sontak raut wajah Mas Paijo berubah drastis. Dia seakan tahu siapa yang merasuki tubuh Putri saat ini. Bersamaan dengan itu dari dalam hutan terdengar suara auman serigala yang menandakan jika Dewi Mitarsih baru saja memenangkan pertarungan dengan Demit Wudus Ireng. "Tolong, ampuni aku. Tolong, jangan bunuh aku," ucap Mas Paijo dengan menampakkan ekspresi wajah dengan penuh ketakutan. "Aku tidak akan membunuhmu. Tapi yang akan membunuhmu adalah..." Bersamaan dengan itu, para demit yang berada di dalam hutan langsung keluar secara bersamaan. Mereka adalah para demit yang dulunya sekutu dari Mas Paijo. "Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi?" Putri mendekati Mas Paijo yang dari tadi memohon-mohon kepadanya agar bisa diberikan kebebasan untuk bisa lari dari hadapannya. "Kamu tahu, pewaris pertama dari lambehan gunung ini sudah diambang sekarat. Dia adalah orang pertama yang aku kunjungi. Lalu para demitmu itu tidak berpengaruh apapun di hadapanku. Semua yang ada di wilayah lambehan gunung, Segoro Kidul ataupun kampung Bolo Demit semuanya berada di tanganku. Jadi jangan sekali-sekali tanganmu menyentuh pewaris dari lambehan gunung." "Aku minta maaf, Nyi. Aku minta maaf." "Kamu sudah kelewatan batas, Paijo. Handoyo yang merupakan pewaris awal harus mati mengenaskan karena ulahmu. Kini anaknya yang bernama Cismoyo juga dalam keadaan sekarat. Lalu kakek neneknya sudah berada di ambang kematian. Sudah banyak nyawa yang melayang karena keserakahanmu dan berambisi untuk mendapatkan lambehan gunung." "Aku hanya ingin kebebasan, Nyi. Tolong lepaskan aku." Putri kemudian mendekati Mas Paijo. Tepat di belakangnya para demit sudah berdiri untuk menunggu aba-aba dari sosok yang merasuki Putri. "Sekarang kamu ingin bebas, Nak?" tanya Putri. "Nggih, Nyai, nyun sewu." Putri menatap ke arah belakang, lalu berjalan melewati tubuh Mas Paijo sembari menginjak tubuhnya yang sudah tergeletak di tanah. "Bawa manusia durjana ini menuju kampung Bolo Demit." Dan dengan seketika, para demit yang berada di hadapan Mas Paijo langsung berebutan untuk menarik tubuhnya hingga terseret-seret. Teriakan minta tolong Mas Paijo pun diabaikan begitu saja.
Dia dibawa oleh para demit masuk ke dalam hutan untuk disuguhkan tubuhnya ke kampung Pulau Demit. Dengan begitu tak ada lagi halangan rintangan yang mengganggu Putri. Namun saat di mana sosok itu masih berada di dalam tubuh Putri, sosok itu berkata kepada Putri, "Duk, menjadi pewaris tanah yang penuh barokah ini tidaklah mudah. Terkadang kamu harus siap menerima rasa sakit dan kehilangan orang-orang yang mencintaimu secara tulus. Aku harap jika adikmu, kakekmu dan nenekmu tidak selamat, kamu masih memiliki ibu yang terus membantumu untuk tetap menjaga lambehan gunung." Bersamaan dengan itu, sosok itu keluar dari tubuh Putri. Ia terpental karena dorongan energi yang besar keluar begitu saja dari tubuhnya dan tiba-tiba merasakan kesedihan yang paling mendalam. Di hadapannya sudah tergeletak dua orang yang perutnya sama-sama tertusuk bambu kuning. "Mbah Goro!" Putri pun menangis sejadi-jadinya. Malam itu juga dia benar-benar menyaksikan betapa rapuhnya hati dan pikiran Putri saat mendapati orang-orang yang dicintainya telah tiada semua. Putri pun masuk kembali ke dalam rumah sembari dengan penuh kesedihan. Tubuhnya sedikit lemah, harus dihadapkan dengan keadaan yang sangat memilukan. Mbah Uti sudah meninggal dunia tepat di hadapan rumah. Dia tahu pengorbanannya saat melawan demit Udus Ireng itu benar-benar harus diberikan penghormatan yang layak. Namun semua tidak selesai begitu saja. Saat aku membuka pintu, aku melihat ibu sudah menangis sembari memeluk dua orang yang amat mencintainya. "Putri, adikmu." "Bu, maafin Putri, Bu." Mbah Kakung, Mbah Uti dan Cismoyo, mereka semua telah gugur dalam mempertahankan tanah lambehan gunung, ucap ibu sembari menangisi mereka semua yang telah gugur. "Mbah Goro juga, Bu. Kini hanya tinggal kita berdua saja yang harus merawat tanah lambehan gunung itu, Bu." Malam itu aku bersumpah pada diriku sendiri untuk menjaga mutiara terakhir yang aku miliki, yaitu ibu. Saat aku melihat jasad Cismoyo telah dikafani, aku teringat pesan Simbah Uti untuk menjaganya sampai ajal menjemputku nanti. Namun aku sendiri telah kehilangan orang yang paling aku sayangi. Cismoyo harus menanggung beban yang sangat berat hingga dirinya tak bisa lagi hadir di hadapanku sekarang. Dengan begitu, aku akan menjadi pewaris selanjutnya untuk menjaga tanah lambehan gunung dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik. Sesuai pesan dari Mbah Goro, jasad mereka semua dikuburkan dalam satu liang lahat yang lokasinya berdekatan dengan tanah lambehan gunung. Untuk itu aku sendiri selalu mendatangi tanah lambehan gunung sembari mendoakan mereka semua yang telah gugur dalam mempertahankan harga dirinya untuk menjaga tanah lambehan gunung, tanah keramat yang penuh barokah dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.